Selamat datang di channel Syiar Kalam FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a huda wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alayna bima'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. الصفحة 32 halaman 32. Hisarun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi. Pemboikotan Nabi dan para ahli baitnya dan keluarganya. Kita memasuki fase baru, yaitu episode pemboikotan Nabi dan keluarganya. Lamma ra'at Quraisyun, ketika orang-orang Quraisy melihat intisyaral islami fil qabail, tersebarnya ajaran Islam di tengah kabilah-kabilah Arab maksudnya. Azamu ala qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berencana atau bertekad untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azamu itu artinya mereka bertekad atau berencana serius. Fahasaratuhu, kemudian mereka mengepungnya, orang-orang Quraisy maksudnya. Mengepung itu artinya memboikot lah ya bahasa ininya. Memboikotnya wa ahla baitihi, dan ahlu baitnya. Fisy'ab, di lembah milik Abu Thalib sebetulnya. Sy'ab yang dimaksud adalah lembah milik Abu Thalib, lembah Abu Thalib. Wa mana'u anhumul arzaq, wa mana'u anhum al arzaq. Mana'u itu artinya mencegah, anhum dari mereka, al-arzak, rezeki. Maksudnya apa? Memboikot secara ekonomi gitu loh. Gak jual beli, gak membeli sesuatu dari mereka, gak menjual sesuatu ke mereka. Itu maksudnya mana'u anhum al-arzak, artinya memboikot secara ekonomi. Tahu kamu boikot kan? Istilah boikot. Jadi orang-orang Quraisy itu punya niatan jahat setelah Islam tersebar luas. Ini Umar udah masuk Islam, Hamzah masuk Islam, orang-orang hebat semua. Terus beberapa sahabat Nabi dilindungi sama Najasyi. Mereka berencana mengembalikan, ternyata gagal. Seperti yang pernah kita bahas, Amr bin As dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Keduanya gagal bernegosiasi dengan Najasyi. Pusing mereka kan, akhirnya apa? Udah kita boikot aja dah orang-orang pengikut Nabi Muhammad ini. Ya itu tadi. Diboikot secara ekonomi, diboikot secara politik, diboikot secara sosial. Diboikot secara ekonomi artinya apa? Mereka itu nggak boleh bertransaksi jual beli dengan orang-orang Quraisy. Nggak boleh menjual sesuatu ke mereka, juga nggak boleh beli sesuatu dari mereka. Kelaparan akhirnya kan? Diboikot secara sosial artinya apa? Nggak boleh mereka itu dinikahkan dengan orang Quraisy, nggak boleh juga misalnya berjodoh dengan di antara mereka, nggak boleh pokoknya. Nggak boleh diajak ngomong, nggak boleh diajak interaksi, nggak boleh pokoknya didiemin aja. Diboikot secara politik, diboikot secara sosial, diboikot secara ekonomi. Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya melipir atau tinggal di lembah Abu Thalib ketika diboikot itu. Wattafaqu, dan mereka semuanya sepakat ala alla yaqbalu lahum sulhan abadun. Mereka sepakat untuk tidak menerima perdamaian selamanya.
abadan selamanya. Illa idza aslamun nabiyya lil qatl, kecuali jika mereka menyerahkan nabi untuk dibunuh. Jahat sekali. Kecuali jika mereka menyerahkan nabi untuk dibunuh. Illa idza aslamun nabiyya lil qatl, kecuali jika mereka menyerahkan nabi untuk dibunuh. Wa katabu, dan mereka menulis mattafaqu alaih, apa yang mereka sepakati, fi sahifatin, di sebuah sahifa, di sebuah lembaran. Dokumen, bahasa orang kadang sekarang dokumen, di sebuah dokumen atau lembaran. Allaquha fil Ka'bah, yang mereka gantungkan di Ka'bah. Yang mereka gantungkan di dalam Ka'bah. Wa kana dzalika fi sanah as-sabi'ah minan nubuwah, dan itu terjadi pada tahun 7 kenabian. Nah, sekarang saya akan menceritakan secara detail apa yang terjadi sebetulnya dengan peristiwa pemboikotan itu. Kita akan membahas itu sekarang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengikutnya sudah semakin banyak. Orang-orang penting di Mekah seperti Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muttalib sudah masuk Islam. Islam sudah semakin kuat. Beberapa sahabat Nabi diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah dan mereka dilindungi sama Raja Najasyi. Orang-orang Quraisy kemudian punya ide. Gimana kalau seandainya pengikut Nabi Muhammad, Banu Hashim, Banu Muttalib, itu semuanya kita boikot aja. Pokoknya mereka itu nggak kita ajak ngomong, nggak kita ajak jual beli, nggak boleh dinikahi, nggak boleh kita menikahkan anak kita dengan mereka dan seterusnya. Dikucilkan gitu loh, paham nggak? Dikucilkan. Akhirnya mereka itu hiduplah di lembah Abu Talib. Lembah Abu Talib, Syab Abi Talib. Syab Abi Talib itu semacam lembah yang terletak di kota Mekah, nggak begitu besar. Nah, itu pengikut Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad maksudnya, mau yang beriman ataupun gak beriman. Jadi semua yang masuk dalam klan Banu Muttalib, Banu Hashim, karena keduanya itu menolong Nabi Muhammad, beriman atau gak beriman, kalau orang tuh termasuk dua klan ini nih, Banu Hashim, Banu Muttalib, udah semuanya diboikot. Berapa tahun itu berlangsung? 3. Kerasa gak sama kamu? Dulu kamu ngalamin COVID kan? Ngalamin COVID kan, kamu masih bisa makan normal. Tapi gara-gara COVID itu kita ngerasain apa, Nok? Dunia itu kayak berbeda aja, meskipun kita bisa makan. Nah, ini mereka ini, pengikut Nabi Muhammad dan keluarganya ini, bukan cuma nggak bisa makan. Mereka itu nggak boleh jual beli, dikasih makan, pokoknya dikucilkan aja. Selama 3 tahun itu. Sampai-sampai dikisahkan dalam sebuah riwayat, kadang di antara mereka itu makan dedaunan. 3 tahun itu gak sebentar diboikot itu. Subhanallah, perjuangan itu. Dan tahu apa yang terjadi akibatnya setelah itu? Setelah 3 tahun diboikot itu, istri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wafat karena ikut bersama beliau pada peristiwa pemboikotan ini. Perempuan lemah, ya kan? Selama 3 tahun, nggak normal, hidupnya nggak normal. Sekalinya makan mungkin curi-curi kesempatan aja. Ada orang tiba-tiba, nanti kita akan cerita. Masih ada beberapa orang Quraisy yang masih punya hati nurani. Kadang-kadang mereka sembunyi-sembunyi ngirimin makanan. Sedikit demi sedikit. Tapi ketahuan sama Abu Jahal, langsung dirampas. Abu Jahal kelakuannya. Jadi peristiwa pemboikotan itu terjadi dengan motif itu tadi. Mereka tuh pokoknya ingin menyiksa Nabi Muhammad dan para pengikutnya dan keluarganya. Dalam hal ini Banu Hashim dan Banu Muttalib. Taib. Di sini dikisahkan dalam kitab Al-Yaumiyat As-Sirah An-Nabawiyah. Naam. Hari Kamis 1 Rabiul Awal 16 Desember 616 Masehi. Jadi mereka tadi kesepakatannya apa? Mereka itu tidak boleh diajak berinteraksi secara sosial, tidak boleh diajak berjual beli, dikucilkan di lembah Abu Talib.
ala alla yankahu ilaihim wa la yunkihuhum wa la yabi'uhum syai'an wa la yabta'u minhum hatta yusallimum Rasulullah liyaqtulu. Kecuali satu syarat saja. Mereka itu baru boleh diajak hidup normal kembali kalau mereka mau menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Paham nggak maksudnya? Jadi Banu Hashim dan Banu Muttalib itu ikut bersama ikut bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan konsekuensinya mereka diboikot sama orang-orang Quraisy. Falamma fa'at dzalika Quraisy wa anhaza Abu Thalib li Rasulillah wa annahu la yuslimuhu abadan in hazat mau Banu Hashim wa Banu Muttalib. Ketika Abu Thalib ini belum menampakkan keimanannya kepada Nabi, tapi beliau itu senantiasa membela Nabi. Tahu orang-orang Quraisy ini tahu Abu Thalib ini membela Nabi, akhirnya ada dua klan yang masuk ke dalam lingkaran Abu Thalib, yaitu Banu Hashim dan Banu Muttalib. Fadakhalu syi'ab Abi Thalib yahmuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal musyrikin. Banu Hashim, Banu Muttalib masuk ke dalam kelompok pengikut Nabi Muhammad, dan mereka semuanya diboikot. Wa kharaja min Bani Hashim Abu Lahab. Tapi ada satu orang dari Bani Hashim. Banu Hashim itu kan termasuk yang melindungi Nabi. Tapi ada satu orang yang keluar dari Banu Hashim itu yang kemudian memusuhi Nabi, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab ikut dengan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy yang memboikot Nabi. Abu Lahab ini masih Banu Hashim, tapi dia keluar memusuhi Nabi. Akhirnya gabung sama orang-orang Quraisy. Laqiya Hindun ibn Utbah. Tengah perjalanan dia bertemu dengan Hindun binti Utbah. Hindun itu istrinya Abu Sufyan. Ba'da kitabatis sahifah faqal ya binti Utbah hal nasarti Lata wal Uzza wa faraqti man faraqahuma wa dhahara alaihima. Ya binti Utbah, wahai binti Utbah, apakah engkau membela Lata dan Uzza, itu sesembahan orang-orang musyrik, dan berpisah diri dari orang-orang yang memerangi keduanya? Qala na'am. Fajazakallahu khairan ya Aba Utbah. Semoga Allah membalasmu. Kenapa menyebut nama Allah? Karena orang musyrik itu percaya sama Allah ya sebenarnya. Orang musyrik itu percaya sama Allah, tapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ansarafa wa huwa yaqul ya'iduni Muhammad asya'na. Abu Lahab mengejek Nabi Muhammad dengan bilang begini. Ya'iduni Muhammad asya' la araha. Muhammad itu menjanjikan untukku sesuatu yang nggak bisa aku lihat. Kata Abu Lahab, ngomong sendiri. Muhammad itu menjanjikan sesuatu yang nggak bisa aku lihat. Yaz'um annaha kainatun ba'dal maut, famadza wadu'a fi yadi ba'da dzalik. Dia berkata bahwa apa yang dijanjikan dia itu akan terjadi setelah mati. Famadza wadu'a fi yadi ba'da dzalik. Terus apa yang bisa dilakukan setelah itu? Tsumma yanfukh fi yadihi. Dia meniup kedua tangan, gitu. Orang-orang ledek itu kan, cuih. Abu Lahab, dia meledek Nabi Muhammad. Muhammad itu menjanjikan sesuatu, nggak bisa aku lihat. Dia mengira itu terjadi akan setelah mati. Tapi apa yang bisa dilakukan setelah itu? Gitu kira-kira. Kemudian dia berkata, tabban lakuma ma'arafikuma syai'an mimma yaqul Muhammad. Dia menyebut tabban lakuma. Tabban. Tabban itu artinya ungkapan yang kalau diterjemahkan itu artinya celakalah engkau. Gara-gara ngomong begitu sama Nabi Muhammad, akhirnya turunlah firman yang berbunyi tabbat syada abi lahabi wa tab. Perjanjian orang-orang Quraisy untuk memboikot Banu Hashim dan Banu Muttalib itu ditempel di Ka'bah. Ditempel di dalam Ka'bah. Jadi ini perjanjian sepihak, bukan kesepakatan semuanya. Perjanjian sepihak, mereka dengan penuh kebencian ingin menyiksa Nabi Muhammad dan para pengikutnya dan keluarganya. Mereka hanya bikin perjanjian sepihak ditempel di dalam Ka'bah. Nah, sekarang ada kisah yang menarik. Setelah berapa ini? Kira-kira setelah 2 tahun lebih lah kira-kira begitu. Setelah udah lama diboikot terjadi, tentu mereka menderita ketika diboikot itu ya, udah pasti. Ternyata perjanjian itu, isi perjanjian itu dimakan rayap di dalam Ka'bah itu. Orang-orang nggak tahu itu. Siapa yang pertama kali tahu bahwa jadi itu di dalam Ka'bah. Perjanjian itu, lembaran perjanjian itu taruhnya di dalam Ka'bah, nggak ada yang bisa ngelihat. Nah, tiba-tiba Nabi Muhammad mengabarkan kepada pamannya bahwa Nabi Muhammad karena dikasih wahyu oleh Allah, dikasih informasi oleh Allah bahwa lembaran yang berisikan kezaliman itu sudah dimakan rayap. Berkabar kepada pamannya. Nah, ini percakapannya.
Thumma inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Thalib al-yaum. Jadi setelah beberapa lama kemudian Nabi kemudian berkata kepada Abu Thalib, "Ya ammi, inna rabbi qad sallatal arada ala sahifati Quraisy. Falam tada' fiha isman huwa lillah illa athbatathu wa nafat minha adh-dhulm wal qati'a wal buhtan." Paman, Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan rayap itu kemudian menghancurkan lembaran berisikan kezaliman itu. Tidak ada tulisan yang di dalamnya ada lafaz Allah kecuali dibiarkan. Jadi isi lembaran itu kalau ada lafaz Allahnya, kata Nabi Muhammad, tentu belum dilihat ini sahifahnya ya, belum dilihat. Lembaran ini belum kelihatan, tapi Nabi Muhammad mengabarkan berdasarkan wahyu yang beliau terima, sudah dimakan rayap tapi lafaz Allah aja yang tersisa. Faqala Abu Thalib kemudian bertanya sama, "Arabuka akhbara bihadza? Arabuka akhbaraka bihadza?" Apakah Tuhanmu yang mengabarkan ini wahai keponakanku? Kira-kira begitu ya, ponakannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Ya. Qala Abu Thalib kemudian berkata, "Fa wallahi ma yadkhulu 'alaika ahad." Demi Allah tidak akan orang yang bisa mengganggu kamu. Tsumma kharaja li Quraisy. Abu Thalib setelah mendengar kabar itu, dia langsung mendatangi orang-orang Quraisy. Faqala, dia berkata kepada orang-orang Quraisy, "Ya ma'syara Quraisy, orang-orang Quraisy, inna ibna akhi akhbarani fi anna Allah sallatal arda 'ala sahih fa nafat minha dhulm wal qati'a wal buhtan." Ponakanku itu, ponakan ya, anak apa namanya? Iya kan? Hubungan Nabi Muhammad dengan Abu Thalib itu ponakan kan? Ponakanku sudah mengabarkan bahwa lembaran yang kamu tulis itu sudah dimakan oleh rayap. Dan tulisan-tulisan yang berisikan kezaliman itu sepakat untuk tidak menikahi mereka, tidak berinteraksi dengan mereka, mereka dikucilkan, itu semuanya sudah dihapus, dimakan rayap, kecuali lafaz Allah saja. Fahalumma ila sahifatikum. Kalau begitu kita lihat aja sekarang sahifah atau lembaran yang ada dalam Ka'bah itu. Kata siapa? Kata Abu Thalib. Ingin membuktikan kebenaran perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanat kama qala ibnu akhi fantahu an qati'atina. Kalau yang disampaikan keponakanku ini benar, udah selesai pemboikotan ini. Selesaikan pemboikotan ini. Wanzilu amma fiha wa in kana kadziban. Tapi kalau seandainya ponakanku ini bohong, dafa'tu ilaikum ibna akhi. Aku akan serahkan keponakanku untuk kalian. Ya, Abu Thalib dengan penuh percaya diri. Abu Thalib itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu orang jujur, nggak pernah berbohong. Makanya ketika Nabi itu bilang begitu, dia pede betul. Gini aja, kalau seandainya itu keponakanku benar dengan ucapannya, tolong selesaikan pemboikotan ini. Tapi kalau seandainya berbohong, akan aku serahkan keponakanku untuk kalian. Abu Thalib bicara begitu kenapa? Karena dia yakin bahwa kalau Nabi Muhammad yang bicara tidak mungkin berbohong. Faqala al-qaum radina. Baik, kalau begitu. Sepakat mereka orang-orang Quraisy. Kalau emang benar itu lembaran, karena itu nggak ada yang tahu. Berarti kalau seandainya Nabi Muhammad mengabarkan dan ternyata itu benar, berarti ini wahyu beneran dari Gusti Allah, paham nggak? Karena nggak ada yang tahu posisi lembaran atau sahifah yang berisikan perjanjian pemboikotan dalam Ka'bah itu. Wa ta'aqadu 'ala dzalik, tsumma fata'uha, setelah itu dibukalah Ka'bah. Fawajaduha. Mereka mendapati lembaran itu. Kama dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapati sahifah itu persis sama plek-ketiplek seperti yang dikabarkan oleh Nabi. Dimakan rayap, tapi masih ada yang tersisa yaitu lafaz Allah. Tapi tadi mereka kesepakatannya apa? Sepakatnya apa kesepakatannya? Kalau benar sesuai dengan dikabarkan Nabi, maka pemboikotan selesai. Apa yang terjadi kemudian? Fa'akhlafu kalimatahum ma'a Abi Thalib wasdadu qati'atan wa syarran lin nabi wa qaumi. Alih-alih mereka menyepakati kesepakatan yang tadi, menyudahi pemboikotan, mereka yang ada ingkar janji. Bukan hanya ingkar janji, mereka semakin keras permusuhannya kepada Nabi dan para sahabatnya itu. Ingkar janji, bukan hanya ingkar janji, tapi juga semakin keras permusuhannya kepada Nabi. Ada rasa iri dan rasa dengki, rasa kesal. Ternyata yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad ini beneran terjadi gitu loh. Mereka bukannya menepati janji, malah semakin memusuhi Nabi. Ba'da tis'at ayyam, setelah 9 hari kemudian, nah, dikit lagi.
Ada 5 orang dari kalangan Quraisy yang berkumpul. Kira-kira ngomong begini, ini percakapannya panjang. Kira-kira ngomong begini, kamu tega itu. Lihat saudara-saudara kita itu. Gak bisa makan, gak bisa jual beli, gak bisa dinikahin, gak bisa berinteraksi dengan kita. Sementara kita perut kita kenyang. Kita hidup normal, itu saudara-saudara kita. Ada 5 orang yang masih hati nurani dari kalangan orang-orang Quraisy. Jadi 5 orang dari kalangan Quraisy. Quraisy ini jadi suku yang memboikot Nabi ya. Padahal Nabi Muhammad ini dari kalangan Quraisy sebetulnya. Tapi orang-orang kafirnya maksudnya. Orang-orang kafirnya. Kamu rela itu saudara-saudara kamu begitu? Nah 5 orang disebutkan di sini namanya. 1. Hisham ibn Amr ibn Rabi'ah al-Qurashi. 1. Yang kedua Zuhair ibn Abi Umayyah al-Makhzumi. Ketiga Mut'im ibn Adi. Mut'im ibn Adi. 3. 4. Abil Bukhturi ibn Hisham. Kelima Zum'ah ibn al-Aswad. 5 orang. Hafal nggak kamu kira-kira? Nama-namanya. Hisham ibn Amr Okta, Zuhair ibn Abi Umayyah, Mut'im ibn Adi, Abil Bukhturi ibn Hisham, dan Zum'ah ibn al-Aswad. Setelah 5 orang, awalnya tuh begini, awalnya 1 orang dia punya ide kayak begitu. Dia merasa hati nurani itu terketuk gitu loh, merasa nggak tega itu. Selama kurang lebih hampir 3 tahun kan, mereka tidak bisa makan dengan normal, berinteraksi, jual beli nggak bisa. Ada orang-orang yang masih hati nurani. Mereka berpikir satu persatu tuh. Yang satu datang ke kawannya yang lain. Ntar kawannya tuh punya ide kayak gitu juga. Ntar datang ke kawan yang lain punya ide kayak gitu juga. Terus berkumpul lah itu satu ide untuk membatalkan kesepakatan yang ada di Sahifah itu. Yang ditempel di dalam Ka'bah itu. Ijtama khamsah min uqala musyriki Quraisy indal Hujun. Mereka semuanya berkumpul di satu lokasi namanya Hujun. Wattafaqu ala naqdi sahifati hisar Bani Hashim wal Muttalib. Mereka sepakat untuk membatalkan sahifah atau lembaran berisikan perjanjian pemboikotan itu. Wahum Hisham ibn Amr, udah saya sebut tadi. Zuhair ibn Abi Umayyah, Mut'im ibn Adi, Abul Bukhturi ibn Hisham, Zum'ah ibn Aswad. Nah, bagaimana proses terjadinya pembatalan itu? Mereka datang 5 orang memberanikan diri. Datang kepada orang-orang Quraisy, 5 orang ini. Ada Abu Jahal di situ. Mereka bilang begini. Ya ahla Makkah, wahai penduduk kota Makkah. Ana akulut ta'am wa nalbasus siyab wa Banu Hashim halaka. Apakah kita rela kita ini makan dengan makanan yang normal, kemudian kita berpakaian secara normal, sementara Banu Hashim, mereka tuh hampir binasa, diboikot begitu. La yuba'un, la yusmahu lahum bisyira, la yuba'un, mereka itu tidak bisa melakukan jual beli, wa la yubta'u minhum, wallahi la aqud hatta tushaq hadis sahifal qati'adh zalimah. Demi Allah, aku tidak akan mau duduk kecuali setelah dibatalkan isi perjanjian dalam sahifah ini. Kata siapa ini? Kata Zuhair. Zuhair, nah, tadi kan diantara namanya siapa? Zuhair ibn Abi Umayyah. Zuhair ibn Abi Umayyah yang memulai percakapan itu. Abu Jahal ketika mendengar begitu bilang, Kadzabta wallah la tushaq. Demi Allah, kamu sudah berbohong. Ini tidak akan pernah dibatalkan. Kata Abu Jahal dengan penuh permusuhannya. Qala Zum'ah ibn al-Aswad. Nah, temannya yang lain Zum'ah ibn al-Aswad bilang, Anta wallahi akdhabi Abu Jahal. Abu Jahal, engkau lah yang paling dusta itu. Ma radina kitabataha haitsu kutibat. Kami tidak pernah ridho, kami tidak pernah rela dengan isi perjanjian ini. Kata Zum'ah ibn al-Aswad. Qala Abul Bukhturi, mereka ini sekongkol. Satu orang ngomong dulu, datang yang lain membela. Datang orang ketiga, siapa namanya? Abul Bukhturi. Shadaqa Zum'ah. Zum'ah benar itu katanya. La nardha ma kutiba fi wallahi wala nuqirru bihi. Kami tidak pernah ridho dengan isi perjanjian itu. Kami tidak pernah berikrar dengan isi perjanjian itu. Nah, Mut'im ibn Adi di sampingnya, orang keempat bilang, saling menguatkan satu sama lain. Mut'im ibn Adi bilang, Shadaqtuma wa kadzaba man qala ghair dzalik. Kalian semuanya benar. Ini 2 orang ini, dia mengukuhkan temannya. Wa kadzaba man qala dan sungguh dusta kalau ada orang yang berpandangan berbeda dengan kedua orang tadi. Nabrau ilallahi minha wa mimma kutiba. Kami berlepas diri kepada Allah dari apa yang tertulis di balik sahifah itu. Qala Hisham ibn Amr. Terakhir orang kelima namanya Hisham. Hisham berkata. Dia berkata hal yang semisal seperti halnya tadi. Qala Abu Jahal. Abu Jahal kemudian berkata, Hadza amrun qudiya bilail tushuwira fi bi ghairi hadzal makan. Ini perkara udah selesai kata Abu Jahal, enggak bisa diganggu gugat. Faqala al-Mut'im ila sahif faqama al-Mut'im ila sahifa liyashuqqaha waqafaha wal khamsa ala bab Sy'ab Abi Thalib bis-silah wa nadaw fi Bani Hashim an kharaju na'am fa kharaju wa intaha al-hisar. Lalu datanglah Mut'im
Mutim ibn Adi di antara 5 orang tadi, dia langsung masuk ke dalam Ka'bah, langsung dirobek itu isi perjanjian Saifah tadi. Meskipun Abu Jahal tidak suka. Walhasil sedalam apapun penderitaan orang-orang yang perjuangkan agama Allah, pada akhirnya akan ada pertolongan. Kadang-kadang pertolongan itu berasal dari pintu yang tidak disangka-sangka. Jadi 5 orang ini masuk dalam golongan orang-orang Quraisy yang dulu memboikot Nabi. Bukan dari Banu Hashim, bukan dari Banu Muttalib. Mereka masih punya hati nurani. Akhirnya dengan ide 5 orang ini, Nabi dan para sahabatnya, para keluarganya, terbebas dari pemboikotan selama 3 tahun itu. Apa resiko terberatnya? Istri Nabi Muhammad SAW di kemudian hari, beberapa hari setelah itu wafat. Kita akan bicara tentang itu di pertemuan yang akan datang, insyaallah. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.